Pemirsa, apa yang akan dilakukan Presiden bagi mereka yang tidak mau mengembalikan hasil korupsi? Akankah Presiden membentuk satuan tugas? Dan selain itu bagaimana pula dengan proses pengembalian uang yang telah dikorupsi? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK yang juga Ketua IM 57 Institut Lakso Anindito, kemudian pakar hukum pidana Trisakti Abdul Fikar Hajar, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Hasbiallah Ilyas. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Hasbi dulu, ini anggota Komisi 3 yang memang ini fokusnya soal hukum ya Mas Hasbi ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto soal pengembalian uang hasil dari korupsi ini, mekanismenya seperti apa dan sebetulnya apakah memang sudah tercantum di aturan perundang-undangan atau gimana? Jadi begini Mbak, ini wacana yang disampaikan oleh Pak Prabowo bukan yang pertama kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Coba kita lihat ke belakang misalnya. Pada waktu itu Gus Dur menjadi presiden tahun 2000 kalau nggak salah. Itu beliau pernah mewacanakan, silakan yang korupsi kembalikan uangnya. Uang negara dikembalikan, nanti kita atur hukumnya. Nah, karena yang diwacanakan oleh Pak Prabowo ini menurut saya ini merupakan terobosan. Terobosan yang pernah disampaikan oleh Gus Dur dulu. Ini terobosan yang sangat bagus. Hari ini orang di penjara tidak akan jerah kok. Memang kalau kita lihat secara hukum, yang disampaikan Prabowo ini di samping undang-undang kita tahun 2020 itu tahun 2021 pasal 20 2021 tidak menghilangkan pidana walaupun sudah mengembalikan uang, tapi hukum itu tidak bisa kita hukum bernegara ini, apalagi Pak Prabowo seorang presiden, seorang pemimpin negara, tidak bisa kita saklek, ya udah kamu harus dihukum, tapi manfaat buat negaranya itu tidak ada. Jadi menurut saya ini terobosan yang sangat bagus yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Ya misalnya hari ini kita mungkin tadi di cuplikan itu dibilang juga Harvey Muiz macam-macam. Harvey Muiz itu kita mesti detail, kita lihat apakah benar 300 triliun. Sampai hari ini kan masyarakat, asumsi di masyarakat itu masyarakat berpikir, oh ya Harvey Muiz menikmati uang 300 triliun. Kenyataannya bukan 300 triliun, tapi kerugian karena alam, kerugian ekosistem yang dirusak. Tapi harus kita tahu, kita tidak bisa mengikuti, saya bukan berarti kita harus meletakkan hukum itu pada porsinya. Jangan, tidak boleh kita mengikuti, menurut saya secara pribadi tidak boleh, ini bukan pendapat Komisi 3 ya, pribadi ya. Tidak boleh kita mengikuti arus masyarakat. Misalnya masyarakat mengatakan, oh ini kita terbawa opini oleh masyarakat. Tidak, boleh begitu seperti itu. Kita harus meletakkan pada porsi. Saya bukan membela Harvey Muiz. Nah, berapa uang yang dinikmati oleh Harvey Muiz? Seperti itu. Itu yang harus dikembalikan. Jadi kan kerugian negara itu kan memang harus dihitung betul ya untuk pengembalian itu. Tapi mekanismenya seperti apa Mas Hasbi? Nah memang mekanisme yang disampaikan oleh Prabowo belum ada. Mungkin nanti ke depan, ini baru wacana yang disampaikan oleh Pak Prabowo menandakan bahwa Pak Prabowo ini presiden kita itu benar-benar ingin memberantas korupsi. Dan yang saya ambil tersirat dari apa yang disampaikan oleh Presiden, bagaimana cara kita memiskinkan koruptor. Sekarang sudah bukan zamannya lagi kita penjaranya harus 15 tahun. Sekarang hitungan KPK tahun 2024 tuh, semenjak KPK berdiri, itu sudah berapa ribu yang di penjara. Tapi jerah atau tidak? Saya meyakini kalau dimiskinkan mereka akan jerah. Baik, kalau dimiskinkan mereka akan jerah, tapi belum terjawab mekanismenya. Anda sebagai mantan penyidik KPK, apakah memungkinkan menyita uang hasil korupsi, memiskinkan koruptor? Nah, ini mekanismenya seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya wacana Pak Prabowo Subianto itu kan ada dua aspek penting ya. Yang pertama adalah soal bahwa penegakan hukum selain penghukuman juga harus concern kepada pemulihan aset. Itu menurut saya aspek yang memang perlu digarisbawahi. Tetapi yang kedua yang menjadi problem adalah adanya free riders dalam proses ini, sehingga seakan-akan ketika sudah mengembalikan harta kekayaan
konsekuensinya dia tidak perlu untuk dihukum secara pidana. Kalau kita merujuk pada praktek internasional misalnya, kita lihat ketentuan di Foreign Court Practice Act Amerika Serikat, United Kingdom Bribery Act di Inggris, memang ada mekanisme yang disebut sebagai Deferred Prosecution Agreement atau penundaan penuntutan. Dalam mekanisme tersebut, korporasi yang melakukan pidana, dia tidak langsung dipidana, tetapi diberikan waktu melalui perjanjian tertulis selama waktu tertentu untuk bisa diberikan denda yang nilainya berkali-kali lipat. Dan juga untuk melakukan proses pembenahan, tapi bukan untuk individu atau natural person atau manusia. Nah ini sebetulnya kekacauan konsep inilah yang menyebabkan, tadi sudah Pak Hasbi bilang juga, kalau diterapkan di Indonesia itu bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengenai mekanisme, sebetulnya di dalam ketentuan hukum kita, kalau memang Pak Prabowo ada inisiatif ke sana, saya malah mendukung penerapan pasal 20 UNCAC. Kalau ngomong soal itu. Kenapa? Di pasal 20 UNCAC kita bicara mengenai konsep illicit enrichment, di mana seseorang dapat dirampas hartanya ketika dia tidak mampu membuktikan dari mana harta dia berasal bagi pejabat publik. Ayo, kalau memang mau serius, ayo saya dukung. Kita terapkan, segera sahkan RUU perampasan aset dengan salah satu pendekatannya jangan dihilangkan ketentuan mengenai illicit enrichment atau unexplained wealth. Itu merupakan aspek yang menurut saya sangat penting kalau memang ada niat serius untuk pemulihan aset. Karena praktek internasional pun ada mekanisme gugatan perdata, ada mekanisme gugatan tuntutan pidana, dan juga ada mekanisme yang dia sebetulnya kuasi seperti mekanisme illicit enrichment tadi. Oke. Baik, kita menuju ke Pak Abdul Fikar. Kalau kita bicara soal mekanisme untuk pengembalian uang hasil korupsi ini, seperti apa yang harus jadi concern? Gini, dalam perspektif hukum itu sebenarnya ada dua jalan ya. Yang pertama, penindakan melalui hukum pidana. Kalau diperiksa, apa saja sebenarnya yang menjadi menjadi kewenangan hukum pidana? Kan hukuman itu kalau di KUHP yang lama pasal 10 ada hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara, hukuman mati, hukuman penjara, paling lama seumur hidup, paling rendah 1 hari, itu hukuman penjara. Kemudian hukuman denda, nah itu melalui proses pidana. Tetapi yang harus dilihat adalah bahwa satu perbuatan itu selalu punya dua aspek, gitu. Ada perbuatan yang melanggar hukumnya, ada akibatnya, gitu. Nah sekarang hukum pidana itu dia masuk punya ranah adalah di mengadili perbuatan, gitu. Jadi di perbuatan, artinya dia bisa dihukum seumur hidup, bisa dihukum hukuman mati, bisa dihukum penjara, ya bisa juga hukum denda. Itu ranah pidana. Tetapi ranah perdatanya sebenarnya masih bisa. Ini yang belum pernah digarap oleh negara, ya oleh pemerintah. Artinya setiap koruptor itu bisa digugat perdata lagi, gitu. Ya bisa digugat perdata lagi untuk menggantikan kerugian negara yang realnya berapa kerugian negara sebenarnya. Nah itu yang bisa digugat begitu. Nah sekarang ada ide, tapi saya lihat di DPR minggir lagi itu undang-undang perampasan aset ya. Ya karena takut, mungkin pada takut tuh. Ya karena kalau dengan perampasan aset ya tanpa proses hukum ya tanpa proses yuridis, negara bisa ngambil, bisa merampas. Itu bedanya dengan prosedur hukum pidana, gitu. Negara bisa langsung merampas aset, gitu, bahwa kemudian diberikan juga mekanisme untuk melakukan keberatan atau upaya pembelaan dan sebagainya, ya silakan, gitu, nggak ada masalah, gitu. Nah itu yang bisa dilakukan itu sebenarnya. Jadi selain proses pidananya di hukum badan, gitu ya, sebenarnya negara punya hak juga untuk menggugat secara perdata, gitu loh. Jadi ngambil secara ekonominya dia ngambil lebih banyak. Ada dua opsi ya, gugatan perdata atau undang-undang perampasan aset itu tadi yang diberlakukan. Gitu. Tapi tadi ini disinggung nih, kenapa kok RUU perampasan aset sampai sekarang nggak jadi undang-undang? Begini Pak, soal RUU perampasan aset itu DPR itu bukan hanya membahas RUU, banyak. Kita mungkin nanti setelah ini tertib, agak tertib. Sekarang kan kita baru saja menyelesaikan undang-undang DKJ, jadi masih betul. Saya kembali lagi ke zaman tahun 2000 yang diutarakan oleh Gus Dur. Saya sepakat dengan beliau bahwa hukum
terbalik, hukum terbalik ini mesti dihidupkan. Ini kan sudah 24 tahun diutarakan hal seperti ini, sampai hari ini belum realisasi. Saya rasa presiden bisa aja membentuk seperti itu, dan kalau presiden ajukan itu pasti di DPR itu saya yakin 100% setuju kok, kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Oke, nah jadi pertanyaan juga nih Aditya, Ya. kalau niatnya tadi goalsnya adalah untuk pengembalian uang hasil korupsi ke negara, opsi yang akan diambil ini apa? Apakah kemudian undang-undang perampasan aset itu atau justru gugatan perdata tadi? Jawabannya nanti Mas Hasbi, kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.